Selamat kembali para pemirsa. Kita kembali ke segmen ini dan narasumber kami pada hari ini adalah Bapak Firman Muiz, Senior Vice President dari Special Lending dan Microfinance Business Banking CIMB Niaga. Pak, tadi kita ngomong sedikit tentang mikro laju. Ya. Apa sih sebetulnya visi CIMB Niaga terhadap mikro laju ini? Ya, kalau kita lihat visi daripada CIMB Niaga terhadap mikro laju, yaitu bagaimana kita bisa memberikan fasilitas pembiayaan, ya, bukan hanya kepada mikro laju aja. Kalau kita lihat besarannya adalah visinya bahwa pembiayaan di CIMB Niaga itu mulai dari pembiayaan kecil, mikro, sampai ke corporate, gitu. Jadi semua bentuk pembiayaan di CIMB Niaga itu ada, gitu. Jadi dianggap bahwa kita lengkap, gitu. Nah, kemudian makanya dibentuklah pembiayaan mikro. Jadi lebih kepada itu aja untuk melengkapi pembiayaan dari seluruh sektor yang ada. Ya. Okay. Kembali lagi, gitu. Kenapa? Karena kita juga melihat bahwa ada opportunity di situ, opportunity untuk pembiayaan di sektor mikro yang kita rasa dan kita believe bahwa kita bisa mengembangkannya, gitu loh. Sehingga pada saat itu kita juga mencoba untuk melakukan suatu research, ya, kemudian dengan hasil yang baik, kemudian kita buat suatu infrastruktur, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke market atau kita masuk ke pasar, infrastruktur ini sudah kita buat dulu, gitu loh. Oke. Jadi supaya pada saat infrastruktur selesai, ya, kita sudah bisa jalan. Oke. Nah, khususnya untuk program mikro laju, Anda adakan CSR initiative, ya, karena topik kita hari ini adalah bagaimana mengembangkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat lewat program Corporate Social Responsibility. Can you tell us a bit, Pak, tentang CSR program yang Anda lakukan untuk mikro laju? Ya, jadi karena kalau kita lihat ya mikro laju, Bu, mikro laju ini kan pembiayaan kepada pelaku-pelaku usaha mikro, ya. Nah, ini kalau saya lihat, ini sangat erat sekali kaitannya dengan program-program CSR. Kenapa? Kalau kita lihat, ya, salah satu tujuan daripada program CSR itu adalah bagaimana kita bisa membina hubungan, ya kan, dengan lingkungan, ya, kemudian dengan nilai-nilai dan norma-norma serta budaya setempat, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh mikro laju. Kita melihat bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan yang lebih harmonis melalui peningkatan misalnya budaya setempat, ya. Yaitu kita pilih dengan bagaimana kita coba bekerja sama dengan kesenian-kesenian yang ada di masing-masing daerah. Jadi kita buat sesuatu yang unik, gitu. Sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak dilakukan oleh bank lain, ya. Nah, kita coba bekerja sama dengan para seniman-seniman di daerah, gitu. Contohnya, misalnya kita waktu itu membuat suatu gebrakan, ya, yang kita sebut namanya adalah mikro laju goyang pasar. Nah, mikro laju goyang pasar ini lebih kepada bagaimana kita menggoyang pasar yang ada dengan bergabung dengan program CSR kita untuk kesenian daerah, meningkatkan kesenian daerah. Plus kita juga masukkan di situ adalah mengenai pendidikan yang lebih kepada bagaimana mengedukasi mereka dari sisi produk-produk perbankan. Gitu, ya. Contohnya kita membuat suatu program, ya, wayangan, di mana program wayangan ini di dalam pertunjukannya kita masukin dialog mengenai bagaimana seseorang itu sukses, ya, untuk bisa mendapatkan pembiayaan melalui mikro laju. Gitu. Jadi kita masukin, Bu, sehingga di dalam pewayangan itu pada saat dialog mereka bercerita. Ya, jadi gitu. Mereka belajar karena wayang juga dari budaya mereka. Betul. Ya, jadi mereka lebih connect dengan pembelajaran seperti itu. Betul, Bu. Jadi kita melihat, ya, kita melihat kalau kita mau flashback, dulu yang namanya program keluarga berencana itu sukses karena dia menggandengkan program-program yang di bawah seperti kesenian-kesenian, gitu. Nah, kita melihat kenapa mikro laju juga tidak seperti itu. Karena kita punya target market kan ada di situ, gitu loh. Sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi kita punya sasaran. Gitu. Oke. Nah,
Di samping itu pun juga kita melakukan edukasi perbankan ya. Jadi kita membuat satu program-program, misalnya kita bikin program kayak semacam akademi gitu, yang kita juga melihat bahwa program akademi yang ditawarkan oleh Action Coach itu bagus sekali ya. Dimana di situ juga pertama ya, di dalam program akademi ini sendiri kan ada mengenai introduction program. Kita waktu itu pernah juga melakukan seleksi, kemudian dilanjutkan setelah itu dengan success camp. Di mana success camp itu kita membuat satu program juga semacam beasiswa ya kan bagi mereka, tapi bukan dalam bentuk cash, tapi begitu mereka selesai dalam program ini, mereka itu mendapatkan pembiayaan atau bantuan dalam bentuk fasilitasi, misalnya untuk pembangunan-pembangunan yang sesuai dengan bisnisnya mereka gitu. Dan program ini bagus sekali dan kita merasa bahwa program ini perlu kita lanjutkan gitu. Karena kita lihat dengan adanya program seperti ini, paling tidak debitur itu sudah mengerti bagaimana dia memanage perusahaan sendiri, bagaimana dia manage cash-nya, ya kan. Karena kalau gitu, apa sih tantangannya soal di bisnis mikro laju itu ya? Di bisnis-bisnis yang setaraf mikro laju, mereka tuh tantangannya untuk bisnisnya lebih dahsyat lagi, itu seperti apa sih? Pertama kalau di dalam bisnis untuk usaha mikro ya Bu ya, karena bisnis usaha mikro kan lebih banyak one man show, ya kan. Nah, tantangannya adalah satu, bagaimana bisa membuat financial pembukuannya mereka itu menjadi lebih baik, ya. Nah, mereka ini kan dalam catatan-pencatatan itu mereka tuh lebih kepada ya otodidak, mereka asal catat aja, begitu ya. Kemudian setelah itu mereka juga tidak mempunyai suatu program untuk pengembangan usaha ya. Mereka punya tapi mungkin ini harus lebih diperdalam lagi ya kan. Sehingga mereka juga mengerti gitu loh bahwa misalnya contohnya gini. Apakah mereka harus perlu untuk misalnya melakukan stok sekian banyak gitu. Padahal stok ini kan atau inventory ini kan uangnya jadi mati. Betul. Gitu. Betul. Ya kan. Nah, ini yang kita mesti ajarin bahwa Bapak dengan salesnya seperti ini ya kan, stoknya mungkin nggak perlu segitu banyak gitu loh. Betul. Jadi mereka juga nggak kehabisan cash flow di situ. Mereka bisa tidak kehabisan cash yang flow. lain. Jadi banyak, dan kita akan lanjut lagi untuk mengenal sedikit tentang akademi ini ya Pak ya. Maksudnya bagaimana dan apa hasilnya setelah jeda yang satu ini. So stay with us.